Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Seorang raja yang cukup dikenal kisahnya, yaitu Raja Daud. Pada satu waktu dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Tetapi ketika dia diurapi, pada saat itu Saul masih menjabat sebagai raja Israel. Karena itu Saul menjadi sangat cemburu kepada Daud. Karena dia mulai melihat penyertaan Tuhan atas Daud. Bahkan nyanyian rakyat pada waktu itu dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi kalau Saul membunuh ribuan, Daud berhasil membunuh puluhan ribu. Sehingga Saul menjadi iri hati terhadap keahlian Daud sebagai seorang pejuang. Dan daya tarik Daud yang menarik hati banyak orang. Dan hal ini membuat Saul menjadi sangat marah dan bersumpah untuk membunuh Daud. Padahal Daudlah yang selama ini setia mengabdi kepadanya. Daud bahkan adalah menantunya. Karena Daud diberikan anak Saul, Milka, ketika dia berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi bertahun-tahun Saul mengejar Daud untuk membunuhnya. Dan Daud bersembunyi di Gua Adulam. Di dalam 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Pada saat itu Daud memohon pertolongan kepada bangsa kafir untuk melindungi ayah dan ibunya. Dan dia menunggu rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dia katakan sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Daud memiliki pengalaman dan bersama dengan Tuhan dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada akhirnya. Sekalipun dia belum tahu ujungnya akan seperti apa. Ya. Tetapi dia mengambil keputusan yang benar. Dia menunggu waktunya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Kita seringkali mengambil keputusan saat kita emosi. Kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan pertimbangan kita sendiri. Kita seringkali mengambil keputusan tanpa menantikan apa sih yang Tuhan mau. Kita tidak bertanya kepada Tuhan tentang keputusan-keputusan yang akan kita buat dalam hidup kita. Dan akhirnya ada banyak orang menanggung akibat dari keputusan hidupnya yang gegabah dan tidak berdasarkan kebenaran firman. Karena mereka terlalu sombong, merasa terlalu pandai dan pintar, egois, atau bahkan saat mereka dalam kondisi ketakutan, khawatir, akhirnya emosi dan perasaan yang berbicara. Kita belajar dari kehidupan Daud. Sekalipun dia tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, tapi dia katakan, aku menantikan sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Jadi, nantikanlah Tuhan, berdiam diri di hadapannya, tanya kepada Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku lewat setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan menyalahkan Tuhan, tetapi serahkanlah apa yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Selamat malam,
Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.